Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, al-karimil mannan, ar-rahimir rahman, khaliqil insi wal jan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yuhibbul buhtan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Ayuhal afadil al-mukarramun wal muhtaramun, para sesepuh dan alim ulama, para asatidz dan para kiai, pimpinan pondok pesantren yang sangat kami muliakan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Cilegon beserta Forko Pimda Kota Cilegon beserta aparat pemerintah sipil maupun TNI Polri, baik tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, yang semoga diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia penyelenggara beserta keluarga besar, para pahlawan Geger Cilegon, yang semoga tetap konsisten melanjutkan perjuangan para leluhurnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengagungkan dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memohon rahmat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari yang penuh dengan rahmat, barokah dan maghfirah ini, kita telah dapat bersama-sama melaksanakan acara doa bersama dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, memperingati peristiwa besar, peristiwa yang luar biasa, hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah, sekaligus juga haul para pahlawan Geger Cilegon dan memperingati peristiwa Geger Cilegon 1888. Peringatan adalah perintah Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Antara lain untuk mengingat-ingat kembali peristiwa yang sudah lama terjadi, peristiwa yang sudah berabad-abad terjadi, sehingga dengan kita sebut-sebut kembali, dengan kita ingat-ingat kembali, maka segar kembalilah ingatan kita. Seolah-olah baru saja kemarin sore kita ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semangat kita tidak kalah dengan Abu Bakar Siddiq,
tidak kalah dengan Sayyidina Umar bin Khattab, tidak kalah dengan Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra At-Tahirah, dan juga sahabat-sahabat lainnya. Panitia memberikan waktu 20 menit. 20 menit. Abah ingin menyampaikan tentang sekilas Babat Banten sampai berdirinya Kota Madia Cilegon. Sampai pagi rasanya Pak. Iya. Babat Banten sampai berdirinya Kota Madia Cilegon. Karena pada malam ini hadir ahli sejarah Profesor Mukti Ali, termasuk juga para ilmiawan dan para kiai, termasuk juga rektor Unival, Universitas Al-Khairiyah. Jadi sekilas ini untuk menjadi PR, diluruskan, disempurnakan, dan menjadi ya, sejarah yang baku bagi masyarakat Banten. Suatu hari Sang Rama Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon memanggil Kang Putra Hasanuddin, dipanggil oleh Kang Rama. Hasanuddin, kamu harus berangkat menuju Kulon, cari kampung yang belum masuk Islam. Perintah langsung dari Sang Rama Syarif Hidayatullah. Gancangi cerita, engkau jadi wong Cilegon. Berangkat Hasanuddin, tidak diceritakan di situ apa seorang diri, apa banyak pengawalnya. Pokoknya berangkat menuju Kulon. Sampai Banten Kulon, naik ke Gunung Munare, Gunung Karang. Kebetulan di sini ada Wakatum Al-Khairiyah dari Palka. Bapak Dr. Nes Syaparudin, Pak Ketum Al-Khairiyah, iya dari Palka, dari Gunung Karang ini. Nanti di samping ada ahli sejarah tadi. Menuju, kemudian dari Banten Kulon menuju Gunung Munari, Gunung Karang. Di situ Maulana Hasanuddin munajat. Kemana dulu dia harus datang? Di tengah malam yang gelap gulita, munajat, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat hajat, istikharah. Ketika itu datanglah Sang Rama Sultan Syarif Hidayatullah Gunung Jati, datang menghampiri Hasanuddin. Anakku, kamu turun menuju utara. Di sana di Kali Dalung sudah ada 2 pemuda, Mas Jong dan Agus Jo. 2 orang itu akan menjadi santrimu yang pertama, Mas Jong dan Agus Jo. Kemudian Hasanuddin turun ke sebelah utara di Kali Dalung. Oneng lah Kali Dalung. Iya, oneng Kali Dalung. Di situ ada makam Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo di Kali Dalung. Kemudian singkatnya, setelah mendapatkan santri, Hasanuddin berangkat mendatangi Pocok Omon, Ratu Pocok Omon, Prabu Pocok Omon, untuk diajak masuk agama Islam. Setelah datang ketemu Pocok Omon, diajak masuk Islam, nanti dulu. Ya, tidak secepat itu. Kita adu kesaktian dulu, Den. Ya, kalau saya kalah, saya menyerah. Iya, jadi ngajak adu kesaktian dulu. Iya, tiladeni sereng Hasanuddin, tiladen. Ya, kesaktian apa? Pocok Omon ngajak ngadu ayam. Tempatnya ning Tegal Papak, Waringin Kurung. Tapi maaf, bukan Waringin Kurung nama kecamatan, bukan. Zaman baheula. Iya, turunan Waringin Kurung kecamatan pergelenge. Di Tegal Papak, Waringin Kurung. Pocok Omon
mencipta ayam dari baja. Dicipta menjadi ayam jago, ayam jantan. Hasanuddin memerintahkan santrinya. Tadi Ki Agus Jo. Dicipta sareng Hasanuddin menjadi ayam jago jalak rarawine. Sayapnya jago jalak. Jalur jagat rarawine. Gancangnya cerita tarung. Baru 2 langkah 3 langkah. Gebragan dari santri Hasanuddin memutuskan kepala ayamnya Pocok Umun. Disitulah nyerah. Jadi Pocok Umun, kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Pocok Umun keberatan. Waduh, saya tidak sanggup meninggalkan ajaran leluhur saya. Jadi nyerah Hasanuddin. Ya kalau kamu tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi kamu titip jangan mengganggu orang-orang yang menyebarkan agama Islam. Sehingga Pocok Umun diberikan tempat. Diberikan tempat khusus di aranin apa nih ke? Baduy, iya, di suku Baduy, Cisimet, Baduy. Dan sampai hari ini mereka tidak merepotkan apa-apa, tidak mengganggu karena sudah ada janji Pocok Umun dengan Sultan Hasanuddin. Singkatnya, Maulana Hasanuddin mendapatkan sambutan yang besar di negeri Banten. Kemudian Sang Rama ingin mendaulat Hasanuddin menjadi Sultan Banten. Maka untuk mendaulat Hasanuddin Sultan Banten, Sang Rama minta bantuan Kesultanan Demak lan Wali Songo, wali-wali untuk mengirim kiai untuk mendukung Hasanuddin menjadi Sultan Banten. Karena ini bukan puluhan, ratusan wali-waliullah, ulama-ulama kiai, masing-masing mengirim para wali dan para kiai. Yang persis tahu saja di Bojonegoro ada golong santri, wali santri, termasuk utusan dari Sunan Ngampel, namanya Soleh bin Abdurrahman. Dengan pendampingnya Syekh Abdul Khofi yang dikenal dengan Ki Beji, guru besar Bandrong, yang kuburannya ada di Terumbu dengan Boyot Terumbu, berdampingan 2. Ki Beji dengan Boyot Terumbu. Wong Banten kudu ning kuburannya niku nggih. Ki Beji sareng Boyot Terumbu. Dan ini ratusan dikirim. Perintah Kesultanan Demak. Sehingga di mana-mana ada kuburan para wali untuk mendukung, termasuk di Gunung Gede juga Pulampel ada Ki Jagabaya dan sebagainya. Ya, ini dari sultan-sultan yang diperintahkan oleh Kesultanan Demak mengirim para kiai untuk mendukung Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten. Singkatnya, Banten menjadi kesultanan, punya bandar internasional. Di Karangan itu dikunjungi oleh kapal-kapal asing. Dari Arab, dari Cina, dari mana-mana, Portugis membeli rempah-rempah yang didukung oleh Demak juga. Iya, menjadi bandar besar. Sampai di situ dulu. Karena rame setelah menjadi bandar besar ini ada gangguan bajak-bajak laut yang bermarkas di Bojonegoro, namanya Tanjung Bajo. Hasil bajakannya disimpan di Pulau Tunda, ditunda di Pulau Tunda. Ini bajak-bajak laut. Iya. Maka murid-murid Ki Beji lah perguruan pencaksilat Bandrong diutus untuk menghadapi bajak-bajak yang berkeliaran di Teluk Banten, Selat Sunda, dan Sunda Kelapa. Sampai di situ dulu. Di sini ada ketua DPD Bandrong, Kota Cilegon, Kang Mus, berdiri Kang Mus. Iya. Iya. Namanya Mustasim dari Merak.
Abah kalau mau ke Lampung itu gratis. Iya. Iya. Sampai di situ dulu. Nama Banten di zaman kolonial identik dengan kata bantahan. Banten, bantahan. Banten, bantahan. Karena perlawanannya tidak pernah berhenti sejak Sultan Maulana Yusuf sampai geger Cilegon 1888 sampai pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Karena perlawanan yang tidak pernah berhenti. Banten identik dengan kata bantahan. Sehingga bukti sejarah ini Pak Profesor Mukti Ali. Iya, kesultanan yang diratakan dengan tanah hanya Kesultanan Banten. Sultan-sultan yang lain masih tegak berdiri. Banten yang diratakan dengan tanah karena Banten bantahan. Nah, ini sampai geger Cilegon 1888. Wis arep peragat wis. Iya, 20 menit. Selanjutnya di era reformasi, Banten dikenal dengan bantuan. Banten bantuan. Karena jasa perjuangan masyarakat Banten, rakyat Banten untuk tegaknya NKRI, untuk kemerdekaan Republik Indonesia luar biasa. Antara lain ketika Jepang menyerah kepada sekutu, datang pasukan perdamaian dipimpin oleh Portugis, tapi ada tanda-tanda akan dikembalikan lagi ke kolonial Belanda. Ya, ibu kota Jakarta sudah diduduki oleh Portugis. Ulama-ulama Banten, rakyat Banten berangkat merebut ibu kota Jakarta dari tangan Portugis. Karena senjatanya golok, bambu runcing, mereka meriam, yes, senapan dan sebagainya. Banyak korban. Banyak korban yang meninggal dunia. Dihitung sampai 700, masih banyak sudah mayat-mayat yang bergelimpangan. Sudah kata Kiai jangan dilanjutkan penghitungan. Diperkirakan ada 1000 syuhada yang meninggal dunia ketika merebut ibu kota Jakarta dari tangan Portugis. Sehingga di Serpong ada makam 1000 mayat-mayat rakyat Banten dimakamkan secara massal, satu kuburan di makam 1000. Ini kadang-kadang kita belum pernah ziarah ke sana, ya belum pernah ziarah ke makam 1000 para syuhada yang berjuang untuk menegakkan negara Republik Indonesia. Kemudian sebagai bukti juga bahwa masyarakat Banten berjasa dalam menegakkan NKRI setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan menjelang proklamasi juga, iya, di samping Brigjen Kiai Haji Samun, kiai yang tentara yang kiai, jenderal yang kiai yang jenderal, iya, memimpin sebagai Panglima Divisi 1000 Banten Bogor, mengutus muridnya Kiai Abdul Fattah Hasan menjadi anggota BPUPKI, bahkan menjadi tim perumus untuk menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah Banten. Sebagai bukti sejarah, tahun 1973 Presiden Soekarno datang ke Cilegon. Di sini masih lapangan sepak bola, lapangan hijau. Di depan rumah dinas wali kota ini lapangan sepak bola Cilegon. Disinilah Bung Karno menyampaikan pidatonya bahwa untuk membalas jasa perjuangan masyarakat Banten, pemerintah berkeinginan untuk mendirikan pabrik baja Trikora di Cilegon. Ulama-ulama Cilegon semula berkeberatan. Masih banyak tanah lain yang kosong. Kalimantan masih luas. Di sana ada bahan baku
biji besi segala macam ada di sana, mineral segala macam ada di sana. Kenapa tidak di Kalimantan? Kenapa harus di Cilegon? Yang harus memindahkan pesantren besar Al Khairiyah, ya, beserta cabang-cabangnya puluhan, mungkin ratusan, dipindahkan, dibongkar. Iya, tapi karena Presiden menyatakan karena ini sebagai balas budi, balas jasa pemerintah Republik Indonesia kepada para pahlawan Banten, pahlawan Cilegon khususnya. Tadi sudah dihitung, ya, Kiai Haji Wasid Beji, Kiai Yasin Beji, Kiai Samun Beji, iya, Kiai Abdul Fattah Hasan Beji, iya, iya kan di Cilegon semua alamatnya, tidak disebut Bejinya. Ki Wasid Geger Cilegon, iya, Ki Yasin, Jalan Ki Yasin, iya Bejinya disebut ya. Untuk membalas jasa atas perjuangan masyarakat Cilegon, ya, jadi pemerintah berkeinginan mendirikan pabrik baja Trikora di Cilegon. Dengan kata-kata begitu, lunaklah ulama-ulama, kiai-kiai. Enggak hari untuk balas jasa para pahlawan mah. Kita berdosa kalau menolak, karena ini balas jasa untuk para pahlawan. Ceritanya, ya, masyarakat akhirnya mengikuti, iya, keinginan Bung Karno sebagai, ya, atas nama pemerintah Republik Indonesia, pabrik baja didirikan di Cilegon. Jadi untuk industri strategis punya pemerintah, punya pemerintah pabrik strategis, industri strategis milik pemerintah. Ya sekarang sudah cak-cakan lah, swastanisasi dan sebagainya. Pengen makulega milik menolak ya swastanisasi. Saya kira kabeh saham itu doling swasta. Nanti kaji memukan, lagi ngamuk baik kaji memukan. Iya, iya. Akhirnya tutup proyek pemerintah maning. Iya, tutup proyek punya ya pemerintah Republik Indonesia. Saya kira banyak yang sudah sahamnya milik asing. Asong, iya, maaf. Nah, ini lunak akhirnya. Pada tahun itulah diputuskan bahwa pabrik baja Trikora didirikan di Cilegon. Karena saya masih nyantri ning Citangkil, jadi tahu persis ngegotongi batu-batu pesantren, masjid-masjid pesantren dibongkari, masya Allah sampai mayat-mayat mana diampur dosane guru kula wong tua kula sampai nane kiai sing diarani kiai kuburan. Padahal beliau itu ikhlas ingin menolong masyarakat. Ya, makam digali satu demi satu. Wau nike menjaga kehormatan para almarhum. Tapi kesannya lain. Ya. Karena ini 20 menit sedikit lagi. Yang pertama, di zaman kolonial Banten identik dengan kata bantahan. Di zaman proklamasi Banten identik dengan kata bantuan. Luar biasa bantuan masyarakat Banten untuk tegaknya NKRI. Buktinya pemerintah Republik Indonesia untuk membalas budi para pejuang Banten didirikanlah pabrik baja Trikora di ning para Ubay Abaji Romli. Abaji Romli ka sing ketibanan mah. Iya. Ning riku sering Bahaji Nawawi. Nggih. Itu di zaman proklamasi. Abdul Fattah Hasan diutus oleh Brigjen Ki Samun mewakili Brigjen Ki Samun untuk duduk di BPUPKI. Selesai menjadi tim perumus, selesai sidang, tidak ada kuburannya hilang. Diculik entah kemana sampai hari ini tidak ada kuburannya. Syekh Kiai Haji Abdul Fattah Hasan menawi sampun wonten ing swarga lah, nggih, menawi dipadangaken kubure. Kemudian di zaman reformasi Banten identik dengan benten. Banten identik dengan kata benten.
Jadi wong kene tampil beda. Yang tadinya Keresidenan Banten menjadi Provinsi Banten. Singkatnya ini Mang Udin, karena Mang Udin ketua ICMI ya. Presiden Habibie dilantik menjadi presiden. Beliau masih menjabat ketua umum DPP ICMI. Maka ICMI Banten ketuanya Wes Korni. Tapi saya, Haji Mbai dan sebagainya termasuk pengurus ICMI Banten. Hasan Ali Drus dan sebagainya mengundang PJ Habibie sebagai ketua umum ICMI. Tapi beliau sudah menjadi presiden. Begitu mudahnya pada minggu itu juga saya datang. Kata PJ Habibie, datanglah PJ Habibie ke Banten karena ketua umum ICMI dengan DPW ICMI tadi itu diberikan kemudahan. Ngambil tempat di Pandeglang, Kadu Pandak persetani pesantrennya Kiai Amin di hari Jumat. Jadi singkatnya saja, ketika itu bupati-bupati Sekeresidenan Banten datang ke kantor panitia penyelenggara tadi untuk mengundang presiden. Mohon dengan sangat panitia, kalau nanti Gubernur Jawa Barat datang, jangan ngomong-ngomong Banten memisahkan diri dari Jawa Barat. Ajar kule-kule bupati dimarahi. Jadi kalau dia bupati-bupati takut dimarahi oleh Gubernur Jawa Barat. Ngundang-undang datang ke Banten, didaulat Banten, misah dari Jawa Barat. Takut. Tapi ketika Haji Mansur Muhyiddin mewakili masyarakat Banten, memberikan orasi, usul kepada Presiden, ingin Banten menjadi provinsi. Ketika itu Haji Mansur Muhyiddinnya saja sejarah masih. Orasi tanpa teks. 3 tuntutannya 3. Ay Bapak Profesor, iya Mas malar wenten Bapak Prof. Ay bukan wis mantuk doang nggih. Yang pertama, untuk memperdekat jarak birokrasi, Banten ingin menjadi provinsi sendiri, Provinsi Banten, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Yang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, Untirta supaya dijadikan universitas negeri. Permintaan yang kedua. Dan yang ketiga, untuk melengkapi daerah Kabupaten Cilegon minta dijadikan kota madya. Selesai sampai jadi kota madya, Cilegon jadi kota madya. 3-tiganya dilaksanakan. Begitu B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia berdiri menyampaikan pidatonya, kalau permohonan itu sudah ada di meja saya, sekarang ini juga saya tanda tangani. Ya, kata Presiden Habibie. Ketika itu langsung Ketua DPR RI-nya Akbar Tanjung turun dari kursinya, menyalami saya, selamat Pak Kiai, saya saksinya, Ketua DPR RI. Panglima Angkatan Bersenjata Wiranto Pangab turun juga dari kursinya, menjabat tangan saya juga jadi saksi Pak Kiai. Belum lagi menteri-menteri yang lainnya, orang yang namanya presiden yang datang. Tapi ketika itu yang ditakuti oleh bupati-bupati, takut dimarahi oleh Gubernur Jawa Barat. Ya, Abah Haji Mansur Wauni dimudahkan oleh Allah menyampaikan, kalau Banten menjadi provinsi, ini amal jariah Bapak Haji Noranya Gubernur Jawa Barat. Semua tepuk tangan, termasuk Haji Noriana Gubernur Jawa Barat, tepuk tangan, senang, ketawa terbahak-bahak. Kalau Banten menjadi provinsi, ini amal jariah Bapak Haji Noriana Gubernur Jawa Barat.
Akhirnya berdiri semua bupati ini kan ngerangkul nuhun Pak Kiai Cekoten nggih boten sido dimarahi gubernur. Jadi sudah 3 tuntutan tadi, 3-tiganya dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Setelah itu baru dibentuk panitia persiapan, termasuk Mang Udin Saparudin. Enten tak celuk mamang bae lawangan, termasuk ya generasi ketiga bergeser. Sampun yang masih ada ini, iya. Abah sudah 78. Iya. Maaf, jadi yang tahu saya ini manula ini sudah ya. Karena 20 menit barangkali masih kurang ya pulang. Iya. Sudah 20 menit tadi sudah sampai Cilegon menjadi kota madya. Universitas Tirtayasa menjadi universitas negeri. Banten menjadi provinsi, 3-tiganya dikabulkan. Setelah itu baru membentuk panitia persiapan. Berdirinya Provinsi Banten. Dan segalanya mudah, sudah ditunggu oleh Presiden, ditunggu oleh DPR RI. Iya. Para menteri juga menyaksikan. Jadi segalanya lancar. Termasuk yang duduk di panitia, Bapak Dr. Andes Udin Saparudin, Waketum Al-Hariyah dari Palka. Dari Palibat Cinangka, dari Gunung Karang tadi.